warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sasri Panca dengan NIM 230404502022. Di sini saya akan menjelaskan tentang rencana pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling bimbingan klasikal dengan topik berani beda, berani peduli menjadi teman yang baik di era digital dengan bidang layanan sosial. Ke materi layanan, yaitu dengan judul Berani Beda, Berani Peduli Menjadi Teman yang Baik di Era Digital. Yang pertama itu ada pengaruh teman sebaya terhadap perilaku remaja. Nah, di sini teman sebaya memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap perkembangan dan perilaku remaja. Pada masa remaja, individu mulai melepaskan diri dari ketergantungan orang tua dan mencari identitas diri melalui kelompok sebaya. Beberapa aspek pengaruh teman sebaya yaitu pembentukan identitas, di mana remaja sering mengadopsi nilai, gaya berpakaian, cara berbicara, dan kebiasaan dari kelompok sebayanya. Sebagai bagian dari proses pembentukan identitas, keinginan untuk diterima oleh kelompok membuat remaja cenderung mengikuti norma kelompok tersebut. Yang kedua itu ada konformitas, di mana tekanan untuk menyesuaikan diri dengan kelompok yang sangat kuat pada usia remaja. Dari sini remaja dapat mengubah perilaku, pandangan, bahkan nilai-nilai mereka agar sesuai dengan kelompok. Yang ketiga ada dukungan emosional. Nah, teman sebaya menjadi sumber emosional yang penting terutama ketika remaja menghadapi masalah keluarga. Mereka saling berbagi pengalaman, perasaan, dan memberikan rasa memiliki yang dibutuhkan remaja. Dan yang terakhir ada pengaruh pada pengambilan risiko. Dari sini kehadiran teman sebaya dapat meningkatkan kecenderungan remaja untuk mengambil risiko. Penelitian menunjukkan bahwa remaja lebih mungkin terlibat perilaku berisiko ketika bersama teman-teman dibandingkan ketika sendirian. Selanjutnya yaitu pengaruh media sosial terhadap perilaku remaja. Nah, media sosial ini telah menjadi bagian integral kehidupan remaja modern dan memberikan pengaruh beragam terhadap perilaku mereka. Seperti yang pertama itu ada ekspresivitas dan perkembangan identitas digital. Nah, media sosial ini menjadi wadah remaja untuk mengekspresikan diri dan membangun identitas digital. Melalui unggahan foto, video, status, dan interaksi online, remaja bereksperimen dengan berbagai aspek identitas mereka. Yang kedua ada standar kecantikan dan kesuksesan. Nah, paparan konstan terhadap konten yang telah disunting dan kehidupan sempurna di media sosial menciptakan standar tidak realistis bagi remaja. Hal ini mempengaruhi citra tubuh, kepercayaan diri, dan persepsi terhadap kesuksesan. Selanjutnya itu ada perubahan pola komunikasi. Nah, di sini dengan lebih mengandalkan interaksi virtual daripada tatap muka, ini berdampak pada perkembangan keterampilan sosial tradisional namun juga membuka kesempatan untuk terhubung dengan komunitas yang lebih luas. Yang keempat ada FOMO. Nah, media sosial menjadi tekanan untuk terus terhubung dan mengetahui apa yang sering terjadi. Fenomena FOMO memicu kecemasan sosial dan penggunaan kompulsif platform digital di kalangan remaja. Dan yang terakhir ada perbandingan sosial. Remaja cenderung membandingkan kehidupan mereka dengan apa yang mereka lihat di media sosial yang seringkali merupakan versi terbaik atau bahkan tidak realistis dari kehidupan orang lain. Ini dapat mempengaruhi kesejahteraan psikologis mereka. Dampak positif dan negatif dari media sosial terhadap perilaku remaja. Adapun dampak positifnya itu yang pertama ada dukungan sosial dan koneksi. Media sosial memungkinkan remaja membangun dan mempertahankan pertemanan meski terpisah jauh jarak. Platform digital juga menyediakan ruang aman bagi remaja untuk menemukan komunitas yang memiliki minat serupa atau menghadapi tantangan serupa. Yang kedua ada pembelajaran dan akses informasi. Remaja dapat mengakses beragam pengetahuan, mengikuti perkembangan terkini, dan menemukan sumber belajar alternatif melalui media sosial. Selanjutnya itu kesempatan kreativitas. Media sosial mendorong kreativitas melalui pembuatan konten, seni digital, dan berbagai bentuk ekspresi kreatif lainnya yang dapat mengembangkan bakat dan keterampilan remaja. Dan terakhir ada kesadaran sosial dan aktivisme. Platform digital memudahkan remaja untuk mengetahui isu-isu sosial, politik, dan lingkungan serta berpartisipasi dalam
dalam gerakan perubahan positif. Dan yaitu dampak negatif. Yang pertama itu kesehatan mental. Penggunaan media sosial berlebihan dikaitkan dengan peningkatan risiko depresi, macam-macam gangguan tidur, dan masalah kesehatan mental lainnya pada remaja. Yang kedua ada cyberbullying. Nah, media sosial menjadi sarana baru untuk perundungan dengan dampak yang seringkali lebih parah dari bullying tradisional karena sifatnya permanen dan dapat menjangkau audiens yang luas. Dan yang ketiga, gangguan fokus dan produktivitas. Nah, notifikasi terus-menerus dan kebiasaan mengecek media sosial dapat mengganggu konsentrasi remaja saat belajar. Yang keempat, privasi dan keamanan online. Remaja sering kurang memahami implikasi jangka panjang dari jejak digital mereka dan berisiko menghadapi pelanggaran privasi atau eksploitasi online. Dan yang terakhir ada pengurangan interaksi tatap muka. Meskipun terhubung secara digital, penggunaan media sosial berlebihan dapat mengurangi kualitas dan kuantitas interaksi tatap muka yang penting bagi perkembangan sosial remaja. Lembar kerja peserta didiknya di sini saya memberikan beberapa pertanyaan kepada kelompok seperti pertanyaan pertama yaitu bagaimana pengaruh teman sebaya terhadap perilaku kita terutama dalam menggunakan media sosial. Yang kedua, apakah kalian pernah merasa terpengaruh oleh teman sebaya untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan media sosial, misalnya mengunggah foto, mengikuti tren, dan berkomentar. Yang ketiga, apa dampak positif yang kalian rasakan dari penggunaan media sosial? Yang keempat, apa dampak negatif yang kalian alami atau kalian lihat pada teman-teman terkait media sosial? Dan yang kelima, bagaimana cara kalian menghindari dampak negatif media sosial dan menjaga kesehatan mental kita saat berselancar di dunia maya? Itu saya juga memberikan lembar penilaian proses layanan klasikal. Jadi di sini saya memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka seperti apakah mereka aktif memberikan pendapat atau ide dalam diskusi kelompok, yaitu apakah mereka mendengarkan dengan baik pendapat teman dalam kelompok, apakah mereka mampu mengidentifikasi dampak positif dan negatif media sosial. Selanjutnya, apakah mereka bisa memberikan solusi dan cara-cara bijak dalam menggunakan media sosial, serta apakah mereka menunjukkan empati terhadap masalah yang dialami oleh teman-teman sebaya mereka, terutama yang berkaitan dengan media sosial. Saya sampaikan dari penjelasan saya kali ini, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.